Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat saya Pak Eko Jalmo selaku penggagas dan pendiri Badan Relawan Prabowo yang hari ini beserta teman-teman semua yang hadir untuk mendeklarasikan Badan Relawan Prabowo di hadapan kami pengurus PPIR. PPIR ini adalah wadah purnawirawan. Jadi purnawirawan pejuang Indonesia Raya. Kami semua mantan prajurit TNI Polri. Jadi Bapak, teman-teman, adik-adik sekalian yang melihat yang berseragam ini sekarang semua adalah pensiunan mantan prajurit TNI Polri. Dan secara konstitusi atau secara undang-undang, maka kami sekarang memiliki hak politik yang sama dengan warga masyarakat yang lain, yaitu punya hak untuk dipilih dan punya hak untuk memilih. Maka kami bergabung di PPR sebagai suatu sayap dari Partai Gerindra dan mendeklarasikan diri membuat visi misi yang satu untuk memperjuangkan Prabowo menjadi Presiden Indonesia 2024. Maka hari ini kami semua berbangga hati menerima teman-teman semua, adik-adik yang putra dan putri. Saya dapat laporan tadi sudah 40 organ dari relawan lebih, kemudian juga berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia. Saya kira ini suatu bukti bahwa Prabowo memang dirindukan untuk memimpin bangsa dan negara kita. Walaupun sebagian orang mungkin masih ada yang ragu-ragu atau bertanya, 2014 kalah, maju 2019. 2019 kalah, maju 2024. Ada yang sinis, kok kalah maju terus. Itulah prajurit. Prajurit demi negara dan bangsanya tidak akan pernah menyerah. Jatuh, bangkit kembali. Dipukul, jatuh, bangkit kembali. Dipukul, jatuh, bangkit kembali. Itulah pejuang. Dan itulah yang kita lakukan sekarang bersama-sama Prabowo. Tadi Pak Eko menyampaikan kalau bisa diungkap sedikit siapa Prabowo sesungguhnya. Kebetulan saya pribadi dan beberapa teman juga yang purnawirawan, saya begitu lulusan akademi militer bertugas bersama-sama Prabowo. Waktu itu masih berpangkat mayor. Dia waktu itu mayor dan menantu Soeharto. Jadi kami waktu itu sebagai letnan, komandan kompi, punya komandan mayor menantu presiden. Tapi yang kami lihat, beliau ini menantu presiden, tapi kok maunya selalu di lapangan. Kalau latihan dimanapun hujan badai anak buahnya, dia ada di situ. Berangkat tugas ke timur-timur, di mana prajuritnya paling berbahaya, dia ada di situ. Itulah Prabowo. Maka kami merasa bahwa inilah pemimpin saya. Saya mengalami sendiri bagaimana dalam situasi kritis dia hadir di tengah-tengah prajurit. Walaupun kita tahu itu berbahaya bagi dia, apalagi dia menantu seorang presiden saat itu. Tapi itulah pribadi karakter dia seorang Prabowo yang waktu itu masih muda, masih pangkat mayor, komandan batalion. Maka kalau hari ini kalian dengar, teman-teman dengar, kenapa Prabowo kok tidak pernah nyerah dan terus semangat? Karena itulah karakter dia. Mungkin kalau orang lain waktu itu dengan fasilitas bla bla bla, mungkin ya kalau bisa cari yang enak, tapi dia tidak pernah. Untuk itu berbahagialah kita, maka kami tetap berharap dia akan kita antarkan menjadi pemimpin Indonesia, agar bangsa kita ini akan bisa bangkit, bisa melanjutkan kepemimpinan yang sudah dilakukan oleh
Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Karena kita tahu membangun negara sebesar ini tentunya perlu kepemimpinan yang berkelanjutan, yang terus-menerus. Tidak bisa sepotong, hari ini dibangun, besok lain lagi. Tapi harus berkelanjutan. Kita dimerdekakan Bung Karno, dilanjutkan Pak Harto, dilanjutkan Habibie, terus sampai dengan Pak Jokowi sekarang. Itu adalah negara. Maka kita butuh pemimpin untuk melanjutkan itu. Tantangannya hari ini kita lihat. Kemarin kita baru pandemi, ya, semua negara mengalami, beberapa negara hampir kolaps. Malah ada negara yang bangkrut. Tapi alhamdulillah kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi masih survive. Hari ini akibat perang di Ukraina sama Rusia juga membuat dampak yang begitu besar ke seluruh dunia. Jauh peperangannya di benua Eropa, tetapi dampaknya ke seluruh penjuru dunia. Maka kita butuh pemimpin yang bisa mempersatukan kita untuk menjaga bagaimana Indonesia tetap utuh, bagaimana Indonesia bisa membangun. Maka kita butuh pemimpin yang mampu mempersatukan, tidak terpecah belah, tidak mudah diombang-ambing, tidak mudah diadu domba. Kita tahu hari ini akibat pemilihan yang lalu ada masih pihak-pihak yang selalu mencoba untuk memecah belah kita. Tanpa kita sadari anak-anak muda kita dicekoki pertengkaran, perselisihan terus-menerus di media sosial. Apakah seperti itu yang ingin kita bangun di Indonesia? Apakah ini yang mau kita wariskan ke anak cucu kita, ke generasi muda kita? Bagaimana mereka akan bersaing dengan negara lain? Kalian dengar sekarang beberapa negara bangkrut. Negara kita punya potensi sangat besar. Negara kita kaya, penduduknya besar. 2030 nanti diperkirakan akan ada booming generasi muda. Ya, bonus demografi. Tapi kalau bonus demografi itu tidak dikelola, tidak dididik, tidak dibina, dan nggak punya rasa cinta tanah air, maka bisa jadi akan jadi beban. Maka kita butuh anak-anak muda yang punya jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme, tapi cerdas pemikirannya, maju pemikirannya, sehingga mampu bersaing dengan dunia lain. Itulah yang kita harapkan dari kepemimpinan Prabowo untuk tampil di 2024. Jadi teman-teman sekalian, supaya tidak ragu-ragu. Mungkin ada yang mengatakan, dia kan sudah tua. Ya, kalian lihat sekarang orang sekeliling dia, semua orang muda. Ya, karena kita tahu beliau tetap punya jiwa semangat mengabdi untuk rakyatnya. Karena kami pernah sama-sama dalam menghadapi bahaya pun dia ingin bersama-sama anak buahnya. Tidak pernah menjauhi anak buahnya. Tidak pernah menghindar dari tugas. Itulah ciri-ciri prajurit yang didambakan. Nah, kita harapkan dia akan memimpin negara ini juga. Dengan demikian kita akan bertransformasi, kita akan bangkit menjadi negara yang kuat, negara yang berdaulat, dan negara yang mampu secara ekonomi bersaing dengan negara-negara lain. Jadi sekali lagi teman-teman yang bergabung, semua relawan yang akan berikrar, sekali lagi saya katakan, selamat datang, selamat bergabung. Mari kita bekerja keras, berjuang bersama-sama untuk menyadarkan semua orang Indonesia agar memilih Prabowo ke depan. Dia akan memimpin kita. Kita akan menjadi negara yang besar dan menjadi negara yang kuat. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Salam hormat kita semua kepada teman-teman relawan yang seluruhnya ada di Indonesia. Hari ini tidak bisa tampil semuanya di sini, tapi sampaikan salam itu. Salam hangat dari kita semua. Salam perjuangan, dan mari kita bergerak bersama-sama untuk membangkitkan semangat, menyadarkan semua rakyat Indonesia untuk bersatu, berjuang bersama dengan Badan Relawan Prabowo. Terima kasih.